Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, orang muda, remaja, dan anak-anak, sebagaimana saya aturkan pada awal, minggu ini adalah Minggu Misi Sedunia. Minggu Misi Sedunia ke-94. Tahun ini mengambil tema, inilah aku, utuslah aku. Inilah aku, utuslah aku. Bapak Ibu dalam hati bisa mencoba mengungkapkan kalimat itu. Kalau di rumah tidak dalam hati juga boleh, tapi yang dalam gereja cukup dalam hati. Inilah aku, utuslah aku. Saya tidak tahu persis apakah Bapak Ibu, saudari-saudara berani dengan lantang hati, ya, bukan pertama-tama dengan suara keras ataukah tidak, tetapi lantang hati. Kalau lantang hati bisa menyebutnya dalam hati, sepenuh hati mengucapkan inilah aku, utuslah aku. Mungkin banyak yang siap mengatakan itu, tapi barangkali ada yang tidak siap, bahkan kemudian kalimatnya berubah. Inilah aku, tapi utuslah dia saja, jangan aku. Inilah aku, tapi utuslah dia saja, jangan aku. Bapak Ibu, ini suatu situasi yang seringkali kita temukan dalam banyak komunitas. Kita mengenal istilah Joyo Endo, sembayang nyuwun ing ngarsa dalem Gusti, berdoa kepada Tuhan agar aku semakin siap menjadi muridnya, memohon anugerah macam-macam dalam kehidupan. Tetapi ketika tiba saatnya suatu perutusan, maka banyak orang itu menghindar. Berdoa agar gereja semakin bertumbuh, tetapi jangan aku yang diutus, jangan aku yang dipilih. Saya mau jadi orang Katolik yang baik, tetapi ada begitu banyak hal dihindari. Misalnya, jangan sampai menjadi ketua lingkungan, jangan sampai menjadi prodiakon, jangan sampai menjadi koordinator tim kerja, jangan sampai kalau di kampung ya, jangan sampai menjadi ketua RT, atau jangan sampai menjadi pengurus RT, jangan sampai menjadi pengurus RW. Pokoknya adalah jangan sampai. Ini sama dengan kalimat yang berubah yang saya ungkapkan kepada ibu bapak. Inilah aku, artinya siap. Inilah aku, Tuhan, muridmu. Inilah aku, adalah orang yang beriman Katolik dan siap menerima berkat, siap menyediakan diri untuk menerima rahmat darimu. Tetapi utuslah dia saja, bukan aku. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara, hari Minggu ini kita diajak untuk menyadari bahwa rahmat iman, rahmat panggilan tidak bisa lepas dari pengutusan. Tanpa perutusan, kita semua imannya berhenti, tidak hidup, tidak menjadi sumber berkah. Saudari-saudara, apa yang dipaparkan dalam, khususnya dalam Injil, merupakan suatu penggambaran yang indah. Injil ini senantiasa diperdengarkan kepada kita. Selain pada hari ini, juga kita dengarkan ketika kita merayakan hari kemerdekaan negara bangsa kita, tentang membayar pajak kepada kaisar yang dipertanyakan oleh orang-orang Farisi. Bapak Ibu, dengan cukup jelas Injil ini mengingatkan kepada kita tentang perutusan, iman yang kita hayati, yang mengundang kita untuk menjadi pribadi yang siap diutus. Perutusan kita diarahkan secara seimbang, baik itu dalam lingkup gerejani
maupun juga dalam lingkup yang lebih luas, yakni kepada masyarakat luas. Saudari-saudara, ada begitu banyak PR, panggilan yang tidak mudah yang diberikan kepada kita. Mari kita jangan berkutat dengan masalah-masalah internal, tetapi kita keluar dari diri kita, karena iman Katolik bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi harus menjadi inspirasi, harus menjadi berkah, menjadi daya penggerak bagi banyak orang, dengan tidak harus membaptis orang-orang di sekitar kita, tetapi membalut banyak orang dengan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu, tentu ada banyak hal yang secara khas kita harus menemukan, terutama di masa pandemi ini. Bahkan orang mengatakan dengan doa serta menjalankan protokol kesehatan secara baik, itu juga adalah bagian dari bagaimana kita menghayati perutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka jangan memandang protokol kesehatan itu hanya sebagai suatu kewajiban belaka, tetapi itu adalah bagian dari kita menjalani perutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Menjalani protokol kesehatan itu artinya kita ingin memperjuangkan kebaikan bagi semua. Mari kita merahmat yang sebesar itu dan kita mohonkan dalam Ekaristi pada pagi ini.